Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview jurnal yang berjudul Effects of the Problem Posing Approach on Student Problem Solving Skills and Metacognitive Awareness in Science Education. Di sini penulis bernama Nimet Akben. Penulisnya bernama Nimet Akben. Nama jurnalnya adalah Research in Science Education. Oke, saya coba mereview. Pada jurnal ini problem yang diangkat adalah pendekatan problem posing yang memainkan peran kunci dalam pendidikan matematika, namun belum digunakan dalam pendidikan sains. Sedangkan research question dari penelitian ini ada dua. Jika dirangkum seperti ini, apakah kegiatan problem posing itu berdampak pada perkembangan keterampilan problem solving dan perkembangan metakognitif siswa kimia dan fisika. Selain itu, tujuan di jurnal tersebut, jika dilihat dari abstrak, yaitu untuk lebih menentukan efek atau dampak dari pendekatan problem posing pada keterampilan problem solving siswa dan kesadaran metakognitif dalam pendidikan sains, seperti itu. Itu tujuannya. Sedangkan metode yang dipakai di jurnal tersebut itu menggunakan penelitian eksperimen, menggunakan penelitian kuasi eksperimen. Di situ menggunakan sampel sejumlah 61 siswa jurusan kimia dan 40 siswa jurusan fisika. Kemudian dari 61 siswa kimia itu dipecah menjadi dua, yaitu sebesar 31 siswa itu ditempatkan pada kelompok eksperimen dan 30 siswa dikelompokkan di kelas kontrol. Jadi dari 61 siswa dibagi dua, yaitu 31 untuk kelompok eksperimen dan 30 untuk kelompok kontrol, seperti itu. Sedangkan untuk kelompok fisika atau siswa fisika itu dibagi dua juga, yaitu 20 untuk kelompok eksperimen dan 20 untuk kelompok kontrol. Selain itu, inventarisasi penyelesaian masalah. Jadi di ini ada dua variabel, ya, yaitu dari dampak dari problem posing terhadap problem solving dan metakognitif. Di situ ada dua, yaitu inventarisasi dari dua variabel tersebut, yaitu variabel problem solving dan variabel kesadaran metakognitif. Kedua variabel tersebut itu diberikan dengan menggunakan pretest dan posttest dengan skala Likert. Jadi pada uh, 36 item dan 6 poin itu digunakan skala Likert dengan 36 item dan 6 poin itu untuk kemampuan problem solving, dan 52 item dan 5 poin itu untuk kesadaran metakognitif. Jadi
6 poin di sini, 36 item dan 6 poin. Di sini 36 item itu maksudnya jumlah soalnya, dan 6 poin itu jumlah pilihannya. Nah, sedangkan di kesadaran metakognitif itu ada 52 item dan 5 poin, seperti itu. Sedangkan kesetaraan kelompok, eksperimen dan kontrol, kimia dan fisika itu menggunakan independent sample t-test dari data pretestnya. Jadi di eksperimen itu sebelum dilakukan eksperimen, dalam hal ini adalah proses eksperimen itu, sesuatu yang dibandingkan itu harus setara dulu. Nah, jadi ini juga diuji dengan uji kesetaraan yang namanya uji independent sample t-test. Ya, data yang digunakan itu dari pretest. Jadi karena ada pretest, ada post-test. Nah, pretest ini kan awal ini biasanya digunakan juga untuk sebagai uji kesetaraan, seperti itu. Dalam problem posing terhadap dampak problem posing terhadap kemampuan problem solving dan kesadaran metakognitif siswa itu menggunakan dua uji yang dipakai di sini untuk uji dampaknya, itu memakai independent t-test dan memakai paired sample t-test atau kadang disebut dengan related t-test, seperti itu. Nah, untuk yang independent t-test itu menggunakan data post-test, sedangkan yang paired sample t-test itu menggunakan data pre-test dan post-test. Jadi di paired sample t-test itu biasanya itu membandingkan gainnya, yaitu selisih antara pretest dan post-test di kelas eksperimen dan kelas kontrol, seperti itu. Hasil dari penelitian di jurnal tersebut yaitu kegiatan problem posing itu cenderung berdampak positif terhadap keterampilan pemecahan masalah siswa serta kesadaran metakognitif mereka dalam kimia dan fisika. Jadi ada dampak, intinya dampaknya itu positif, entah itu terhadap keterampilan problem solving maupun terhadap kesadaran metakognitifnya, seperti itu di kelas kimia dan fisika. Kesimpulan dari jurnal itu adalah penggunaan pendekatan problem posing untuk memecahkan masalah matematika sebagai bagian dari pengajaran sains memang meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa. Jadi berdasarkan data yang diambil yaitu dari uji tadi serta dibandingkan dengan pendapat siswa, ternyata emang memberikan dampak yang positif, seperti itu. Dan uji dengan uji statistik tadi, yang dimana uji statistik tadi juga memakai suatu software yang namanya SPSS. Nah, ini di jurnal ini bagi saya memiliki beberapa kelebihan, yaitu pertama tentang ide penggunaan pendekatan problem posing untuk meningkatkan pemecahan masalah yang biasanya menggunakan model pembelajaran problem solving. Jadi kegiatan memecahkan masalah itu biasanya menggunakan model atau metode problem solving. Nah, di sini penulis mencoba menggunakan model problem solving. Jadi mencoba menggunakan problem posing atau mengajukan masalah. Jadi ide tersebutlah yang bagi saya itu memiliki nilai lebih. Karena kenapa nilai lebih? Kok dia aja mencoba mencari alternatif yang itu di luar kebiasaan, seperti itu. Langsung pendekatan problem posing yang biasa menjadi solusi penasaran matematis di matematika dapat diaplikasikan di permasalahan di pendidikan sains. Jadi itu terbukti dari penelitian ini. Jadi itu salah satu kelebihannya, bahwa sesuatu yang biasanya itu model pendekatan ini dipakai di pendidikan matematika ternyata bisa diaplikasikan di pendidikan sains, seperti itu. Inti sarinya seperti itu. Sedangkan kekurangan, ada beberapa kekurangan yang saya garis bawahi di sini, yaitu satu, tujuan pendidikan di abstrak dan di research aim atau di tujuan penelitian itu berbeda. Jadi tujuannya di sini itu saya lihat berbeda.
Kalau di tujuan di abstrak itu untuk lebih menentukan efek dari pendekatan problem posing pada keterampilan problem solving siswa dan kesadaran metakognitif dalam pendidikan sains, itu di abstrak. Tetapi di aim research atau di tujuan penelitian itu satu, untuk lebih memahami mengapa pendekatan problem posing yang biasa digunakan di pendidikan matematika untuk pemecahan masalah matematika belum banyak diadopsi untuk pemecahan masalah matematika yang kan dalam pendidikan sains. Serta untuk lebih menentukan pentingnya dan peran problem posing pada pengajaran problem solving matematika dalam kursus sains. Jadi ini berbeda. Kalau ini di SKM itu lebih cenderung memahami mengapa pendekatan problem posing itu, jadi alasannya itu kenapa banyak diadopsi di pendidikan matematika dan tidak di pendidikan sains. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang pentingnya dan peran problem solving itu. Jadi kalau di abstrak itu adalah dampaknya, tapi kalau di tujuan penelitian itu tentang lebih tentang mengapa problem solving itu digunakan dan lebih ke pentingnya dan peran dari problem solving. Jadi agak sedikit berbeda kalau menurut saya seperti itu. Selain itu, di jurnal tersebut tidak ada metode pengambilan sampel. Jadi metode pengambilan sampel dalam penelitian kuasi eksperimen itu sangat penting sekali, karena dasar kenapa dia memakai sampel itu kan harus ada. Di sini tidak ada. Apakah dia menggunakan random sampling atau mungkin purposive sampling atau apapun, itu juga sebisa mungkin harus dijelaskan. Selain itu, pembagian kelas eksperimen dan kontrol hanya didasarkan pada kesukarelaan. Jadi ini salah satu buntut dari sebenarnya dari teknik sampling. Kalau seumpama memakai sampling yang random, berarti kan dia mengacak total dan dia dari acaknya itu dia mengambil apakah dengan penomoran dengan apapun, tapi ini dari acak seperti itu. Dan ada juga yang dari kelas, dia mengacaknya dari kelas, itu ada juga seperti itu. Tapi di sini tidak ada, jadi tidak jelas itu bagaimana pengambilannya, sehingga berefek juga kepada bagaimana penentuan kelas eksperimen dan kelas kontrolnya. Selain itu, peningkatan yang signifikan pada kesadaran metakognitif dalam kelompok kontrol, di mana siswa yang hanya mengerjakan aplikasi problem solving tidak diamati. Jadi di sini di peningkatan kesadaran metakognitif dalam kelompok kontrol itu tidak diamati, itu salah satu kekurangannya. Selanjutnya, sampel belum meneliti semua bidang pendidikan sains. Pendidikan sains itu kan ada, secara ini pendidikan sains itu kan ada tiga bidang yang secara umum ya yang mewakili, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Ya di sini hanya fisika dan kimia, dan pada bidang biologi belum diteliti. Jadi kalau kalau bisa dibilang itu pendidikan sains, itu belum sepenuhnya semua untuk pendidikan sains, karena belum ada biologi seperti itu. Selain itu, pendekatan yang digunakan itu akan sulit diterapkan di bidang biologi. Karena kenapa? Karena di bidang biologi itu minim akan permasalahan matematis seperti itu. Yang terakhir itu referensi yang up to date hanya 8 referensi itu. Jadi di sini banyak sekali referensi digunakan, tapi yang up to date itu hanya 8. Ini paper ini diajukan pada 2018. Jadi secara otomatis paper jangan sampai lebih dari 2013 kalau bisa. Jadi untuk up to date-nya seperti itu. Saran yang coba saya berikan yaitu, pertama, analisis data menjadi berlebihan. Yaitu karena mengapa? Karena membandingkan dua penghitungan statis yang setara dan mempunyai fungsi yang sama. Yaitu di sini membandingkan independent t-test dan paired sample t-test. Jadi dua itu kan sebenarnya kan setara ya, setara dalam arti sama-sama uji T, langsung juga untuk melihat perbedaan. Kalau dia ingin memberikan sesuatu yang membandingkan dengan uji yang lain, ya bagusnya sebenarnya
bukan ke uji yang lainnya, tetapi lebih ke analisis statistik yang lain, mungkin ANAVA atau apa seperti itu. Ya, saran yang kedua yaitu referensi yang digunakan harusnya lebih banyak yang up to date, bukan lebih banyak yang tidak up to date. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.